Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan ingat, kalian harus selalu jaga kesehatan dengan cara minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, serta makan makanan yang bergizi. Kurangi ya jajannya. Dan kalau kalian pergi keluar rumah, jangan lupa maskernya dipasang, tidak boleh dilepas. Dan kalau kalian habis dari luar rumah, segera cuci tangan dan mandi serta ganti baju. Jadi virus yang ada di luar tidak masuk ke dalam rumah. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, kita akan belajar tentang gerakan lari berpasangan, gerakan mengayun dan melayang. Terus kita juga akan belajar mengurutkan suatu panjang dan mengamalkan sila keempat dan kelima. Jadi hari ini kita belajar tema 5, subtema 3, PB 2, 4, dan 5. Tapi sebelum mulai, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memberi kita kelancaran dalam belajar pada hari ini dan memudahkan kita untuk memahami materi pada hari ini. Amin. Oke, sekarang kita mulai videonya. Semangat buat kalian semua, semangat. Nah, ini adalah lari berpasangan. Yang pertama itu lari berpasangan, ada 2 orang. Dan yang satu lagi ada tuh sedang berlomba ya, lomba lari berpasangan. Bagaimana sih caranya Ustazah? Nah, ini dia cara kalau kalian mau lomba lari berpasangan. Yang pertama, carilah pasangan yang seimbang. Jadi pasangannya tingginya harus sama atau kurusnya seenggaknya tidak jauh ya. Jangan sampai misalkan satu tinggi, satu pendek, kecil. Nah, itu tidak boleh karena nanti takutnya kalau saat berlari nanti yang kecilnya jadinya terjatuh karena tidak seimbang. Yang kedua, setelah menemukan pasangan, kalian harus berpegangan tangan. Jadi tangannya nggak boleh dilepas, harus saling bergandengan tangan, berpegangan tangan. Yang ketiga, bersiaplah di belakang garis start. Garis start itu garis yang sebelum kalau kita memulai lomba itu ada garis start. Jadi kita menunggu di belakang garis start. Setelah aba-aba dari guru, biasanya guru bilang mulai atau 1, 2, 3, baru kalian boleh langsung berlari, tapi jangan lupa tangannya tetap berpegangan tangan dan tidak boleh lepas dan tidak boleh juga terjatuh. Nah, yang terakhir, apabila sudah sampai finish atau sudah sampai garis terakhir, maka kalian paling cepat dan itu dia yang menang. Jadi itu dia lomba lari berpasangan. Seru ya lomba lari berpasangan. Pasti kalian kalau di sekolah kita bisa bermain ini, tapi sayang belum bisa ya. Jadi itu dia cara lomba lari berpasangan. Setelah gerakan lari berpasangan, nah ini adalah contoh gambar gerakan mengayun bola dari bawah. Kalau ini adalah gambar gerakan mengayun bola dari atas. Kalau ini adalah gerakan dasar melayang. Nah, ini adalah urutan kalau kalian mau berolahraga. Yang pertama, sebelum kalian olahraga, kalian harus pemanasan terlebih dahulu agar kalian tidak cedera dalam berolahraga, kakinya tidak keseleo atau enggak tangannya tidak terkilir dan macam-macam. Karena kalau pemanasan itu kalian melakukan gerakan-gerakan ringan ya, gerakan-gerakan ringan yang tadinya kalian enggak bergerak, tapi kalau kalian olahraga pemanasan, kalian badannya jadi lebih enak karena gerakannya gerakan ringan. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti tuh misalkan kalian mau main sepak bola, berolahraga sepak bola, itu termasuk kegiatan inti. Bermain berolahraga basket dan olahraga lainnya. Jadi itu sudah mulai ya kegiatan intinya. Misalkan lomba lari berpasangan kayak tadi, itu juga termasuk kegiatan inti. Dan yang ketiga yaitu pendinginan. Jadi kalian habis capek, habis berolahraga maksimal, kalian harus pendinginan dulu. Jadi agar badan kalian yang tadinya
sedikit pegal atau sedikit sakit. Jadi kalau di pendinginan jadi lebih enak lagi, karena itu kalian bisa mengatur nafas kalian juga. Jadi seperti itu. Nah itu dia, kalian harus perhatikan. Jadi kalau kalian berolahraga harus melakukan pemanasan, kegiatan inti, dan setelahnya melakukan pendinginan. Nah di sini Ustazah punya tabel, yaitu tabel tinggi badan siswa. Ya, ada 5 orang. Ada Abdul, Badu, Charlie, Dani, dan Erlan. Nah, kalau ada pertanyaan, siswa yang mempunyai tinggi badan tertinggi, yang mana ya kira-kira? Ya, yang paling tinggi dan nilainya, angkanya yang paling besar. Kira-kira siapa ya? Ya, betul, Charlie. Charlie tingginya 180. Jadi Charlie yang paling tinggi. Nah, kalau ada pertanyaan siswa yang terpendek, tuh kira-kira siapa ya? Yang tingginya kecil, ya, kita lihat angkanya yang paling kecil yang mana ya? Ya, Badu tingginya 167 cm. Nah, bagaimana kalau kita mengurutkan? Misalkan Ustazah mengurutkan siswa tubuh dari yang tinggi sampai ke terpendek. Jadi tinggi dulu sampai pendek. Berarti kita mengurutkan dari angka yang paling besar hingga yang paling kecil. Yang pertama siapa yang paling tinggi tadi? Ya, Charlie yang paling tinggi 180. Abis Charlie siapa? Ya, abis Charlie Abdul 172. Sehabis Abdul Dani 170. Terus Erlan 169, dan terakhir yang paling pendek yaitu Badu 167. Gimana, mudah kan? Kalian pasti bisa kan mengurutkan atau mencari tinggi badan yang paling tinggi atau tinggi badan yang paling pendek. Kalian lihat aja angkanya saja. Kalau angkanya paling besar berarti itu yang paling tinggi, dan angka yang paling kecil itu dia yang terpendek. Jadi seperti itu, pasti kalian sudah bisa. Nah, kita lihat di sini ada anak-anak sedang berkumpul, sedang berdiskusi, sedang bermusyawarah, ya. Bermusyawarah untuk apa? Untuk mereka mau mengikuti lomba kebersihan kelas. Nah, di sini termasuk ada pengamalan sila keempat, yaitu pengamalan sila keempatnya yaitu bermusyawarah, ya, berdiskusi, membicarakan sesuatu hal. Di sini juga anak-anak mereka juga memberikan pendapat kepada teman-temannya. Misalkan di sini ada yang bertanya, apa yang kita persiapkan, dan ada yang menjawab, kita mempersiapkan kemoceng, kain pel, dan lain-lain. Nah, mereka di sini sedang melakukan pengamalan sila keempat, yaitu pengamalan tentang bermusyawarah dan memberikan pendapat. Jadi seperti itu ya. Berarti kalian sudah tahu ya, pengamalan sila keempat itu seperti ini. Mereka berbicara, berdiskusi, tidak ada yang tidak ada yang saling mengejek atau menghina, ya. Semuanya berbicara dan berdiskusi dengan rukun. Nah, ini adalah pengamalan sila keempat. Yang pertama, mengadakan musyawarah. Tadi kan seperti yang digambar, sedang mengadakan musyawarah, membicarakan sesuatu untuk lomba kebersihan kelas atau membicarakan suatu hal, itu termasuk musyawarah. Yang kedua, memilih ketua kelas dengan adil. Jadi kalian biasanya kan memilih ketua kelas tuh kalau di sekolah, termasuk kegiatan pengamalan sila keempat atau pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan lain-lain, itu termasuk pengamalan sila keempat. Nah, yang ketiga yaitu menerima hasil musyawarah. Jadi kalau kalian sudah bermusyawarah, sudah berbicara, sudah berdiskusi, sudah memberikan pendapat, memberikan masukan, nah kalian tidak boleh tuh kalau sudah selesai, sudah ada hasilnya, terus kalian ngambek, nggak mau ngikutin. Nah, itu tidak boleh ya, tidak baik seperti itu. Jadi kalau kalian memang tadinya belum setuju, kalian bisa bilang belum setuju, atau kalian bisa memberi pendapat yang lain. Jadi kalian harus menerima hasil musyawarahnya. Kalau sudah sudah selesai ya musyawarah kita hari ini, nah itu harus hasilnya kalian harus terima dan harus kalian jalani. Yang keempat, tidak bertengkar saat diskusi kelompok. Nah, biasanya nih kan kalau Ustazah di kelas kalian bikin kelompok, nah biasanya tuh ada yang suka berantem, suka berbeda pendapat, suka maunya ngerjain sendiri, nggak mau berdiskusi. Nah, itu
termasuk tidak boleh ya. Jadi termasuk tidak mengamalkan Pancasila keempat. Jadi kalau kita mengamalkan sila keempat berarti kalian harus tidak bertengkar saat diskusi kelompok. Nah, ini dia pengamalan sila keempat. Nah, pengamalan sila kelima yaitu yang pertama, adil terhadap sesama. Kalian harus adil seperti tadi tuh yang digambar tadi. Kan mereka mau lomba, sudah berdiskusi, pasti setelah itu mereka membagi tugas tuh. Nah, kalian harus adil dalam membagi tugas ke teman-temannya. Jadi tidak boleh ada yang satu berat banget kerjaannya, yang satu cuma duduk aja santai, itu tidak boleh ya. Kan harus membagi tugas dengan adil. Atau misalkan adil, misalkan kalian punya 2 adik kalian punya coklatnya juga harus diberikan ke adiknya dengan secara adil. Jadi nggak boleh yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit, itu tidak boleh. Jadi harus membaginya dengan adil. Yang kedua, tidak malas bekerja atau malas belajar, atau tidak malas semuanya ya. Kan gak boleh tuh namanya malas. Itu pertama tidak mengamalkan sila kelima, dan itu juga sangat dibenci sama Allah ya. Kalian jadi anak yang malas tuh tidak boleh. Nah, yang ketiga yaitu tidak merusak fasilitas umum. Seperti misalkan kalian bermain di taman bermain, tuh nggak boleh tuh kalian dirusak mainannya. Atau ada taman bunganya kalian petik seenaknya, rumputnya yang nggak boleh yang sudah bagus kalian injak-injak, itu tidak boleh ya. Seperti itu termasuk fasilitas umum. Atau misalkan kalian ada tembok di taman bermain, kalian coret-coret, itu juga tidak boleh. Oke? Banyak ya tuh fasilitas umum tuh yang dipakai, tempat yang dipakai untuk semua orang, itu juga tidak boleh dirusak. Yang keempat, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kalian harus melakukan kegiatan bermanfaat. Jangan sampai kalian mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat buat kalian semua. Kalian bisa rugi kalau kalian melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, itu rugi banget buat kalian. Yang kelima yaitu gotong royong. Kalian harus gotong royong, harus menjalankan tugas yang sudah diberikan. Dan kalau misalkan kalian ketuanya, kalian harus membagi tugasnya dengan adil ya. Tidak ada yang memberatkan, seperti yang tadi Ustazah sudah bilang. Yang keenam, tidak mengganggu orang lain. Ini sudah pastikan tidak boleh mengganggu orang lain. Oke? Nah, itu termasuk pengamalan sila keempat dan kelima. Jadi semoga kalian bisa menjalankan pengamalan sila keempat dan sila kelima. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai pada materi hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan, sudah menonton videonya Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Dan Ustazah mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi Ustazah. Dan semoga kalian dapat memahami materi pada hari ini. Amin. Kalian harus semangat terus ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.